Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Indriani. Saya dari kelas 3F Sistem Informasi ingin menjelaskan mengenai rancangan sistem informasi pada penjualan dengan menggunakan UML. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas mengenai rancangan sistem informasi pada penjualan, kita harus mengenal apa itu UML. UML singkatan dari Unified Modeling Language. UML ini yaitu suatu permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Oke, jenis UML yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram merupakan suatu bentuk diagram yang digunakan menggambarkan fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem yang dirancang. Dari diagram di samping dapat kita lihat pada sistem penjualan terdapat 3 aktor yang terdapat dalam sistem. Yang pertama yaitu pembeli, kedua bagian penjualan, dan ketiga bagian gudang. Saya akan membahas yang pertama yaitu pembeli. Pada pembeli, ia akan login ke dalam sistem. Jika bisa, dia akan melanjutkan ke session login atau ke sesi login selanjutnya. Yang kedua yaitu tampil data produk. Jika berhasil, maka ia bisa menginput shopping cart. Selanjutnya yaitu checkout. Checkout ini akan masuk jika ia menggunakan input shopping cart. Selanjutnya konfirmasi pembayaran. Yang kedua, aktor kedua yaitu bagian penjualan. Pada aktor bagian penjualan ini, ia dapat mengecek pemesanan penjualan yang masuk. Aktor ketiga yaitu bagian gudang. Pada bagian gudang dapat memeriksa ketersediaan barang yang ada. Pada sequence diagram transaksi ini terdapat 2 aktor, yaitu pelanggan dan petugas. Langkah pertama yaitu pelanggan memesan barang, selanjutnya akan diproses oleh petugas yaitu masuk ke menu utama. Lalu sistem akan keluar menu utama. Langkah ketiga, pilih from transaksi, maka akan keluar from transaksi. Langkah selanjutnya yaitu data transaksi, maka sistem akan mengeluarkan input data transaksi. Langkah kelima yaitu pengecekan barang sesuai dengan data tadi. Langkah selanjutnya yaitu jika barang ada, maka akan berakhir sampai di situ. Jika barang ada, maka akan lanjut ke input data transaksi jumlah. Langkah selanjutnya yaitu simpan dan akan sistem keluar yaitu transaksi. Langkah berikutnya pencetakan. Langkah berikutnya memberi struk transaksi. Langkah ke-11 pelanggan tadi membayar, dan langkah ke-12 menerima struk transaksi dan barang pesanan. Langkah ke-13 pembeli kembali ke menu utama. Lanjut yang ketiga yaitu activity diagram. Kita bisa lihat seperti diagram di sebelah. Terdapat 3 bagian activity yaitu konsumen, bagian penjualan, dan bagian gudang. Langkah pertama yaitu konsumen memulai membuat pesanan barang. Langkah berikutnya bagian penjualan akan menerima pesanan barang tersebut, lalu bagian gudang akan memeriksa barang. Jika tidak ada, maka bagian penjualan akan mengkonfirmasi pembatalan pesanan, dan konsumen menerima konfirmasi pembatalan pesanan, dan maka akan berakhir. Namun jika barang tersebut ada, maka bagian gudang memeriksa jumlah barang tersebut. Jika tidak mencukupi, maka bagian gudang akan mengkonfirmasi kepada bagian penjualan. Bagian penjualan mengkonfirmasi jumlah pesanan yang ada, lalu konsumen menerima konfirmasi jumlah pesanan, dan selesai. Namun jika barang tadi mencukupi, maka bagian penjualan akan membuat nota, lalu menyerahkan nota kepada konsumen, dan konsumen menerima nota tersebut. Lalu konsumen membayar sesuai nota. Selanjutnya bagian penjualan menerima pembayaran sesuai nota yang dibayar oleh konsumen tadi. Selanjutnya yaitu bagian penjualan memberi stempel dan menyerahkan nota yang dicap dan barang yang diarsipkan. Selanjutnya konsumen menerima nota
sekaligus barangnya. Maka selesai. Lanjut yang keempat, yaitu kelas diagram. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Dari kelas pertama, yaitu customer, yang memiliki atribut yaitu customer ID, nama, alamat, kota ID, telepon, email, dan password. Dari atribut customer ID tadi, kita bisa melihat kelas baru yaitu kelas pesan, yang atributnya terdiri dari pesan ID, customer ID, tanggal, total, tarif, alamat, nomor telepon, kota ID, item, bayar ID, dan nomor resi. Selanjutnya dari pesan ID tersebut kita bisa melihat juga kelas baru yaitu pesan detail, pesan yang lebih detail, yang terdiri dari atributnya yaitu pesan ID, subtotal, produk ID, dan harga jual. Selanjutnya dari kelas yang pertama tadi, customer, terdapat kota ID. Dari kota ID tersebut kita bisa membuat kelas baru yaitu kelas kota, yang atributnya terdiri dari kota ID, provinsi ID, dan tarif. Lalu dari kelas kota tadi kita bisa melihat provinsi ID. Di provinsi ID terdapat kelas baru yaitu kelas provinsi, yang atributnya terdiri dari provinsi ID dan nama provinsi. Dari kelas pesan juga terdapat bayar ID. Dari bayar ID kita bisa melihat kelas baru yaitu pembayaran, yang atributnya terdiri dari bayar ID, tanggal, pesan ID, jumlah, bank ID, dan bukti. Dan dari kelas pesan juga terdapat nomor resi, dan kita bisa melihat kelas baru dari nomor resi tersebut yaitu kelas pengiriman. Kelas pengiriman terdiri dari atribut kirim ID, ekspedisi, nomor resi, pesan ID, dan tanggal kirim. Selanjutnya kita akan bahas ke pesan detail, kelas pesan detail. Dari pesan detail kita bisa melihat kelas baru yaitu kelas produk, yang atributnya terdiri dari produk ID, jenis ID, deskripsi, nama produk, harga, stok, dan gambar. Selanjutnya dari jenis ID yang terdapat di kelas produk, maka kita bisa melihat kelas barunya yaitu kelas jenis, yang atributnya terdiri dari jenis ID dan nama jenis barang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.